grade 6 student, how are you today? I hope it's still amazing and still enthusiastic. Why? Because today we want to learn a new topic. It's about human reproductive system. Nah, kita kan sudah belajar tentang animals and plants-nya. So today we want to start about human reproductive system. You can see this PPT. We start with male. Male itu laki-laki ya. You can see the picture. Nah, this is the bagian dari jenis atau organ-organ reproduksi pada laki-laki. Nah, we start with bladder, itu kantong kemih, ada vas deferens, itu saluran kemihnya, ada prostate gland, itu kelenjar prostatnya, uretra, epididymis, penis, ureter, seminal vesicle, erythrical tissue, scrotum, and testis ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di gambar yang PPT ini lebih lengkap dan lebih terperinci daripada di buku. Or you can see your book yang page 2. Nah, di situ kalian bisa lihat hanya sperm duct-nya. Sperm duct-nya itu kalau di bahasa biologisnya itu disebut dengan vas deferens. And then you can see uretra, itu ini dia uretranya. Next, penis. Penis itu ini bagian yang sedikit berwarna kuning cerah, and then testis, ini testis ya. Nah, apa saja sih fungsinya kita akan bahas satu-satu. Nah, male reproductive system kita ikut yang di textbook aja, itu terbagi 4. Yang pertama itu ada sperm ducts, itu to transport sperm to urethra, jadi mengalirkan sperma dari uretra atau menuju uretra. Kemudian ada uretranya sendiri itu to transport sperm or urine to outside the body, jadi sperma dan urinnya itu akan disalurkan keluar dari badan melalui si uretra. And then penis itu to release sperm inside a female. Jadi penis ini merupakan alat kelamin luar yang akan menghasilkan pembuahan atau reproduksi nantinya. Dan ada testis itu to produce sperm. Jadi bukan semua dari organ kelamin, bagian kelaminnya itu yang menghasilkan sperma, tapi tugas utama menghasilkan sperma dilakukan oleh si testis. Nanti gambarnya bisa dilihat lagi di buku yang mana itu testis, uretra, sperm duct, sama penisnya. Next, we continue to female reproductive system. Nah, ini juga ada terdiri dari fallopian tube atau tuba fallopi. Kalau bahasa biologisnya ada fimbre, terus ovary, ada vagina, ada uterine tube, ada endometrium, itu lehernya dari rahim, terus ada myometrium, dan ada cervix ya. Cervix itu juga termasuk bagian dari rahimnya. Nah, the function you can see from your book page 3, di situ juga ada lebih sederhana. Dia ada fallopian tubes, ada uterus, vagina, and ovary. Nah, kita bahas sesuai dengan textbooknya lagi. Yang pertama itu fallopian tubes, itu to transport eggs from ovaries to uterus ya, uterus. Jadi kalau laki-laki tadi kan yang harus kalian ingat, laki-laki itu harus menghasilkan sperma atau sperm. Jadi kalau wanita itu sama dengan tumbuhan, dia menghasilkan sel telur. Jadi kita di English itu kita bahas dengan eggs. Kemudian ada uterus, itu as a place where baby develop during pregnancy ya. Jadi uterus itu adalah tempat berkembang dan tinggalnya si baby sampai akhirnya 9 bulan dia akan dilahirkan. Kemudian ada ovaries, itu to produce eggs, untuk menghasilkan sel telurnya yang akan dibuahi oleh sperma. Dan kemudian ada vagina, itu to receive the sperm. Jadi tadi pada bagian male-nya kan ada bagian penis yang mengeluarkan spermanya. Nah, kalau pada wanita ada bagian vagina yang akan menerima spermanya, sehingga terjadilah proses reproduksi. Nah, human beings ini semuanya kita mulai dari sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma, kemudian ada beberapa pembelahan-pembelahan, itu akan kita bahas nanti di SMA, pembelahan apa yang terjadi. Kemudian mulailah tumbuh janin, janin berkembang menjadi bayi, kemudian menjadi balita, menjadi remaja, menjadi dewasa, dan akhirnya menjadi manusia yang lanjut usia atau manula. Nah, untuk perkembangan dari janinnya sendiri, ini hanya sekilas saja, kita tidak belajar terlalu banyak ke sini, tapi kalian bisa lihat, ini ada sel telur yang dibuahi, sudah difertilisasi, itu hanya 1 biji, kemudian dia akan membelah menjadi kedua, membelah 2, terus membelah lagi menjadi 4,
4 bagian itu nanti ada namanya, kemudian menjadi beberapa bagian seterusnya hingga terbentuklah baby yang 1 month, ini janin. Nah, berkembang menjadi 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, begitu seterusnya sampai dengan 9 months. Jadi, baby di dalam kandungan itu juga mengalami perkembangan. Makanya kalau kita lihat perut mama yang sedang hamil itu semakin hari semakin membesar ya, karena makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Next. Nah, dari sini kita bisa belajar gambar. Jadi, I'm going to be a mother. Jadi, inilah posisi mama dan papa kalian ketika kamu masih dalam kandungan. Jadi, ini anggap saja ini kita semua, babynya ini adalah kita. Kemudian, I'm going to be a mother. Terus, your dad say, I'm going to be a father. And then, setelah kamu semakin besar, orang tua kamu juga semakin tua. So, they will say, where we are going to be a grandparents. Ya, jadi, sama dengan hewan, sama dengan tumbuhan, semua makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi yang harus kalian ingat di sini adalah 4 fungsi organ reproduktif pada laki-laki dan 4 fungsi organ reproduktif pada wanita. Tolong diingat bagiannya dan fungsinya masing-masing. Oke, bye-bye. Have a good day.